Ancelotti beri komentar atas kekalahan Real Madrid. Real Madrid mendapat pukulan pada pekan kedua Liga Champions. Tim juara bertahan asal Spanyol ini takluk 0-1 di markas Lille, asal Prancis. Sebuah gol penalti dari Jonathan David pada akhir babak pertama menjadi pembeda dalam laga ini. Real Madrid mengakhiri rekor tak terkalahkan dalam 14 pertandingan Liga Champions dan 36 laga di semua kompetisi. Ini menjadi kekalahan pertama mereka sejak Januari. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, berharap timnya bisa belajar dari kekalahan tersebut, seperti saat kalah pada Januari lalu. Sepertinya kami telah berkembang dan hari ini kami mengalami kemunduran, ujar pelatih asal Italia itu. Kekalahan atas Atletico pada bulan Januari lalu telah membantu kami untuk berubah, semoga hal yang sama akan terjadi sekarang. Kiper Real Madrid Andriy Lunin mengatakan bahwa timnya tidak tampil dengan agresif seperti biasanya, sulit untuk menganalisa setelahnya. Kami kurang agresif, kreativitas, pada akhirnya, apa yang selalu kami miliki, katanya. Di babak kedua kami menunjukkan lebih banyak keinginan, tetapi di babak pertama kami lebih buruk, itu jelas, kami ingin menang karena kami tahu warna apa yang kami mainkan. Namun, tidak apa-apa, keberanian, terus bekerja dan mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Carlo Ancelotti menempatkan Kylian Mbappé, yang bergabung dari juara Ligue 1 Paris Saint-Germain pada bulan Juni, sebagai cadangan setelah kapten timnas Prancis itu mengalami cedera otot pekan lalu. Ia masuk sebagai pengganti pada menit ke-57. Kekalahan ini membuat Real Madrid terperosok ke posisi 17 klasemen Liga Champions, yang memakai format baru, dengan nilai 3. Lille, meraih kemenangan pertamanya, persis ada di bawahnya. Endrick gagal manfaatkan starter. Endrick tidak bisa berbuat banyak ketika diturunkan sebagai starter dalam kunjungan Real Madrid ke markas Lille. Permainan Madrid kocar-kacir sejak menit pertama, taktik tidak berjalan sebagaimana mestinya. Lille lantas mencetak gol penentu kemenangan lewat penalti Jonathan David. Madrid coba bangkit di babak kedua. Ancelotti lantas menarik Endrick di menit ke-57 untuk coba membuat perubahan. Jadi, sekitar 60 menit dilewati Endrick di lapangan dan dia tidak bisa berbuat banyak. Endrick adalah bocah 18 tahun berbakat asal Brasil yang digadang-gadang jadi striker top masa depan Real Madrid. Sayangnya, musim pertama Endrick sejauh ini tidak berjalan mudah. Di pertandingan ini, dia tidak banyak mendapatkan kesempatan. Endrick bahkan hanya menyentuh bola 19 kali selama 60 menit, lebih sedikit dari kiper lawan. Dia juga tidak mendapatkan banyak peluang. Tercatat, Endrick hanya melepas 2 percobaan tembakan, itu pun salah satunya melenceng. Satu hal yang patut diapresiasi dari penampilan Endrick di pertandingan tadi adalah etos kerjanya. Dia tidak berhenti berlari, terus membuka ruang meski tidak banyak mendapatkan bola. Endrick juga hampir saja mencetak gol lewat satu tembakannya yang akurat. Tapi dia tidak mendapatkan kesempatan berikutnya. 60 menit alias 1 jam yang menjanjikan dari Endrick, meski tidak cukup untuk membantu tim menghindari kekalahan. Main dari bangku cadangan, Mbappé tak mampu selamatkan Madrid dari kekalahan pada Liga Champions. Bermain dari bangku cadangan, Kylian Mbappé tidak dapat menyelamatkan juara bertahan Real Madrid dari kekalahan saat bertandang ke markas Lille pada lanjutan Liga Champions. Striker asal Prancis tersebut sebelumnya mengalami cedera hamstring ringan. Ia masuk lapangan pada menit ke-57. Lille, klub asal Prancis ini, menang 1-0 atas Madrid lewat gol penalti yang dicetak striker Kanada Jonathan David pada akhir waktu tambahan babak pertama. Gol itu berawal ketika tinjauan video memutuskan bahwa gelandang Eduardo Camavinga menyentuh bola dengan tangan di kotak terlarang. David yang mencetak 3 gol akhir pekan lalu tampil percaya diri melepaskan tembakan melewati kiper Andriy Lunin, yang menggantikan Thibaut Courtois yang cedera. Itu adalah kekalahan pertama Madrid di Liga Champions sejak dibantai 0-4 oleh Manchester City pada leg kedua semifinal 2023. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti tidak memaafkan para pemainnya.
Kami membuat banyak kesalahan. Di babak pertama, kami mengalami banyak masalah dalam transisi, katanya. Menurut pelatih asal Italia tersebut, para pemainnya tidak agresif dalam laga Lille vs Madrid tersebut. Kami tidak cukup agresif, kami tidak mampu menciptakan peluang, kami tidak hebat dalam penguasaan bola, kami lambat, kami kekurangan ide, kata Ancelotti. Rekor unbeaten Real Madrid berakhir di markas Lille. Real Madrid menelan kekalahan dalam lawatannya ke markas Lille. Hasil buruk itu membuat rekor unbeaten alias tak terkalahkan Los Blancos berakhir. Real Madrid menantang Lille pada matchday kedua Liga Champions 2024/2025, bertandang ke Stade Pierre-Mauroy. Los Blancos takluk dengan skor 0-1. Dalam laga ini, sang juara bertahan mengakhiri pertandingan dengan kekalahan. Los Blancos dipaksa menyerah dengan skor tipis 0-1. Lille meraih kemenangan berkat penalti Jonathan David. Los Blancos dihukum penalti setelah Eduardo Camavinga melakukan handball di dalam kotak terlarang. Kemenangan ini menjadi momen bersejarah bagi Lille, sebab klub Prancis itu berhasil mengakhiri rekor tidak terkalahkan Real Madrid yang sudah terjadi sejak Januari lalu. Sebelumnya, Real Madrid memiliki rekor unbeaten sebanyak 36 pertandingan kompetitif. Terakhir kali mereka menelan kekalahan yaitu pada ajang Copa del Rey melawan Atletico Madrid pada awal tahun ini. Di Liga Champions, Real Madrid sebelumnya tidak terkalahkan dalam 14 pertandingan. Kekalahan ini membuat Los Blancos sekarang menghuni peringkat ke-17 di klasemen Liga Champions dengan koleksi 3 angka. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti berbesar hati menanggapi kekalahan tersebut. Bahkan, Ancelotti angkat topi buat Lille yang dianggapnya tampil lebih baik dalam pertandingan tersebut. Itu bukan hal yang mengejutkan karena mereka adalah tim yang menguasai bola dengan sangat baik dan mereka lebih termotivasi daripada kami, kata Ancelotti di situs resmi klub. Mereka bermain dengan lebih jelas saat menguasai bola, lebih intens, dan lebih akurat.